Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala adzan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat Allah, kasih sayang Allah, hidayah Allah, ma'unahnya Allah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Tubuh ini digerakkan oleh Allah, mata ini digerakkan oleh Allah, kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu mengayunkan, kemudian pikiran ini mampu berpikir untuk menganalisa kehidupan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang ketika dari sekian juta syaraf yang ia miliki, satu saja diputus oleh Allah, tidak digerakkan oleh Allah, maka semuanya seakan terhenti. Kaki tidak mampu melangkah, tangan tidak mampu mengayun, mata tidak mampu berkedip. Hadirin rahimakumullah, maka sudah sepantasnya lah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat itu Allah mampu gerakkan kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang paling mulia ini, di masjidnya Allah, di hari yang paling mulia, di hari Jumat, dan di bulan mulia, bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, khatib mengajak diri khatib sendiri dan jemaah sekalian, mari kita pergunakan sisa waktu, umur, kesempatan dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita untuk berusaha mempergunakannya sesuai dengan aturan-aturan Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sunnah apatah lagi yang fardu. Karena di balik perintah Allah Subhanahu wa taala ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
ada janji-janji Allah, ada ampunan Allah, ada kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian wahai orang-orang yang berakal, karena sungguhnya sebaik-baik bekal menjalani kehidupan ini adalah takwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saat ini kita sudah berada di tanggal 4 bulan Dzulqa'dah. Dan hadirin rahimakumullah, sebagian daripada jemaah haji dari seluruh penjuru dunia, mereka sudah mulai berdatangan ke tanah haram, ke Makkah Al-Mukarramah. Mereka semua datang sebagai Duyufur Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, sebagai Duyufullah, tamunya Allah. Mereka datang dengan maksud yang satu, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu wahai Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka hadirin rahimakumullah, maka beruntunglah orang-orang yang hari ini, tahun ini mendapatkan panggilan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di bulan ini, di tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan jemaah haji, saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji di tanah haram, mereka mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji rahimakumullah, hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena satu kali sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di masjid yang lainnya. Maka hadirin rahimakumullah, kita semua sebagai umat Nabi SAW hendaknya juga menginginkan kita bisa hadir, merindukan apa yang dirindukan oleh baginda Nabi SAW. Nabi begitu mencintai tanah haram, Nabi begitu mencintai kota Makkah, Nabi begitu mencintai kota Madinah, sehingga ketika Nabi bepergian dari kota Madinah, kemudian saat kembali dari kejauhan, Nabi melihat tembok-tembok kota Madinah. Saking rindunya, Nabi ingin memacu kudanya untuk bisa segera sampai ke kota Madinah. Maka Nabi sampaikan, hendaknya kalian merindukan, mencintai apa yang aku rindui, apa yang aku cintai. Nabi begitu mencintai kota Madinah, Nabi begitu mencintai kota Makkah. Maka kita hadirin rahimakumullah sebagai umat Nabi semuanya berkeinginan untuk bagaimana saya bisa hadir di tanah haram, bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun ke depan, bisa melaksanakan ibadah umrah. Hadirin rahimakumullah, bagi kita yang mungkin tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah haji, ada satu ibadah yang mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar habu ilallah min ihraqatid dam." Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar. Hari nahar adalah tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Amal pada hari itu bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu adalah ihraqatud dam,
mengalirkan darah kurban, menyembelih hewan kurban. Nabi sampaikan, innaha la'ati yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azbaliha wa azlafiha. Karena hewan-hewan kurban yang kita korbankan nanti pada hari kiamat akan datang sempurna dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, dan dengan tanduk-tanduknya, sempurna datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang kita korbankan, mereka akan menjadi saksi menghantarkan orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hewan ini mengatakan, benar wahai Allah, dulu mereka menyembelihku karenamu wahai Allah, maka terima amal mereka. Alhamdulillah. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa inna dam la yaqa'a min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard. Sesungguhnya darah hewan yang kita korbankan karena Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada Allah qabla an yaqa'a min al-ard, sebelum darah itu sampai ke tanah, sampai ke bumi. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat, mengamati saat terjadi penyembelihan hewan kurban, antara hewan kurban, leher hewan kurban dengan tanah, dengan bumi, itu hanya berjarak beberapa senti saja, tidak sampai 1 jengkal. Hadirin rahimakumullah. Kemudian darah yang mengalir itu bukan menetes, deras, mengucur begitu cepatnya, hitungan detik, begitu cepatnya, mungkin 0, detik sudah sampai ke tanah, begitu cepatnya. Namun kata Allah, belum lagi darah itu sampai ke tanah, sudah sampai di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya Allah menerima ibadah kurban ini. Allah ingin menyelamatkan kita semua. Alhamdulillah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Namun terkadang alhamdulillah kita abai, kita cuai, tidak mengindahkan. Padahal kita mampu alhamdulillah untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena kata Imam Syafi'i, ukuran mampu adalah orang yang mampu untuk membeli 1 hewan kurban. Pada hari itu kemudian dia mampu membiayai, menanggung biaya hidup untuk dirinya dan keluarganya selama hari nahar. Berarti kita mampu, alhamdulillah. Apalagi lebih. Terkadang kita mampu lebih dari itu, bahkan uang kita di ATM kita lebih dari itu. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang mampu dia untuk berkorban, namun dia tidak mau berkorban dengan alasan itu dan ini, memang hukumnya makruh, jatuh hukum makruh. Hadirin rahimakumullah. Akan tetapi kata ulama, makruh yang berulang-ulang, yang kita abaikan, yang kita cuai dengan itu, maka ini bisa menyebabkan Allah cabut kecintaan amal, kecintaan kita terhadap amal tersebut. Kita khawatir keberkahan rezeki kita, hidup kita tidak Allah berikan. Maka hadirin rahimakumullah, khatib mengajak yang tahun ini punya kemampuan untuk berkorban, bukan untuk diri kita, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Allah ingin membuktikan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah, sejauh mana kecintaan kita kepada kampung akhirat, sejauh mana cinta kita kepada agama ini. Hadirin rahimakumullah, maka sekali lagi khatib mengajak yang tahun ini punya kemampuan untuk
membeli hewan korban. Mari kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadirin telah Allah contohkan kepada orang-orang yang telah Allah berikan keberkahan kepada kehidupan mereka, keluarga mereka, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah ceritakan di dalam surat As-Saff, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim." Ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim telah taslim, telah yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan ujian-ujian Allah. Apa keyakinan Nabi Allah Ibrahim? Apa keyakinan Nabi Allah Ismail? Ia yakin di balik perintah Allah yang berat, di balik perintah Allah yang besar, akan ada balasan Allah, akan ada anugerah Allah yang besar. Allah jawab, wa fadainahu bizibhin azim. Kemudian pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dalam rangka untuk membuktikan cintanya kepada Allah, cintanya kepada kampung akhirat, Allah ganti dengan apa? Dengan sembelihan yang lebih mulia, lebih agung. Maka dikatakan di dalam satu riwayat, domba yang menggantikan Nabi Allah Ismail adalah domba yang dikorbankan oleh putra Adam alaihissalam ribuan tahun yang lalu, yang Allah simpan di dalam surga. Saat terjadi penyembelihan Nabi Allah Ismail, Allah turunkan untuk menggantikannya. Maka hadirin ketika kita melaksanakan ibadah haji, ketika kita melaksanakan ibadah umrah, kita akan melihat tapak tilas. Disitulah tempat dulu Nabi Allah Ismail disembelih, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi alhamdulillah, inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal kelak. Karena di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kenapa dia merugi? Karena begitu banyak kesempatan-kesempatan mulia yang Allah berikan kepada kita, namun terkadang kita lewatkan begitu saja, seakan-akan kita tidak butuh dengan ampunan Allah. Allah berikan kesempatan untuk kita sholat berjamaah, namun kita lewatkan. Begitu mudahnya kita meninggalkan sholat berjamaah. Allah berikan kesempatan kita untuk bersedekah, namun kita lewatkan. Nah, hari ini hadirin Allah berikan kesempatan momentum untuk kita melaksanakan ibadah korban. Karena hadirin Allah yakin dengan janji Allah. Apa yang kita miliki hari ini ketika tidak kita infakkan di jalan Allah, itu tidak akan bisa memberikan manfaat nantinya. Maka hadirin Allah, sekali lagi inilah momentum. Masih ada beberapa minggu ke depan untuk kita memastikan bahwa saya akan menjadi peserta kurban tahun ini. Saya ingin ikut korban karenamu wahai Allah, maka terima korbanku. Berat mungkin kalau kita melihat beralasan kebutuhan itu dan ini dan sebagainya. Padahal mohon maaf hadirin, kita hari ini ketika HP kesayangan kita jatuh ke air, rusak, tidak bisa digunakan lagi, kita akan segera ke toko HP untuk mengganti, membelinya, walaupun dengan harga mungkin yang lebih mahal. Namun untuk ibadah kurban kita terkadang jauh berpikir, mungkin ini benar apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Mereka tuhibbunal ajilah, lebih mencintai dunia, lebih mencintai yang nampak daripada wa tadharunal akhirah, mereka melupakan akhirat. Sekali lagi hadirin Allah menyuruh kita, panitia masjid kita masih seringkali mengumumkan untuk kita tahun ini menjadi peserta kurban. Maka niat hadirin, niat untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
kecintaan kita kepada kampung akhirat. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Yang pasti hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kemampuan. Mari Abdullah Khatib mengajak diri Khatib sendiri dan jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah terima korban kita, dan itu menyebabkan menjadi asbab Allah dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wassallu min fadlihi wa dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.